Amin. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu, apakah saya mengada-ngada atau tidak, tetapi paling tidak saya juga boleh memahami Bapak Ibu dalam melewati tahun ini, di akhir tahun ini tidaklah mudah, betul ya? Yang merasa sulit tetapi terlewati juga sampai saat ini. Untuk melewati tahun ini coba angkat tangan yang merasa sulit, yang merasa bergumul, yang merasa berat, yang enjoy saja. Aku juga enjoy lah dalam pergumulannya. Ya terima kasih Bapak Ibu, mari kita membaca Alkitab kita. Setelah beberapa minggu kita boleh baca dari Lukas 2 ayat 8 hingga ayat 20. Nah hari ini kita fokuskan dulu, walaupun nanti tidak akan terpisah dari ayat 8 bahkan ayat sebelumnya. Dari Lukas 2 ayat 15. Lukas 2 ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu, kita akan membaca nats ini bersama-sama dengan suara lebih keras sebesar lepaskan pergumulan dari hidup ini. Lukas 2 ayat 15, 1, 2, ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Bapak Ibu, ayat ini di dalam bagian B-nya ada satu ajakan, marilah kita pergi. Siapa yang mau ke Bethlehem? Udah ada duitnya? Tidak cukup Hamuna 1 juta. Saya tidak terlalu tahu, tapi kalau tidak salah 17 jam ke Bethlehem. Ada apa di Bethlehem? Kalau kita boleh pikirkan dan perhatikan tentang Bethlehem, mari kita ingat dulu seorang ibu yang bernama Naomi. Di Bethlehem yang artinya rumah roti, terjadi kekeringan dan juga kelaparan yang dahsyat dan mengalami kesusahan. Itu sebabnya Naomi bersama suami dan kedua anaknya hijrah, pergilah ke Moab untuk cari kehidupan. Mereka lupa bahwa Bethlehem ini adalah rumah roti dan mereka pergi ke Moab yang tidak mengenal Tuhan. Dan akhirnya di sana apa yang terjadi? Suami dan kedua anaknya Tuhan bawa pulang. Tinggallah 3 janda dalam 1 rumah. Ngiri dua teh. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kalau tadi dibaca dari mula ayat 15 ini, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, ke tempat mereka yang sesungguhnya, meninggalkan gembala-gembala itu masih di padang, maka berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, dari dalam nats ini tadi saya coba bertanya, siapa yang memang agak berat dan susah sulit melewati tahun ini? Di Somat Tong sudah disinilah semuanya. Kebutuhan baju anak-anak, kebutuhan gereja, kebutuhan arisan, kebutuhan segala sesuatu seakan-akan numpuk blok begitu di dalam kehidupan kita. Sementara panen dari ladang, panen lebih daripada jauh dari yang diharapkan. Bahkan ada yang tidak panen, seperti saya kan tidak ada panennya. Atau malah belum baru marsuan, kapan lagi mau dipanen? Sangat. Tetapi saya melihat hari ini Bapak Ibu masih cantik dan ganteng dan luar biasa, bukan ke apa? Saat ini kita mau ditampilkan di TV ya, tetapi karena memang ada roh Tuhan pada kita, men. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Di sini para gembala menekankan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem itu adalah kota yang sangat kecil. Sangat kecil.
Di Mika 5 ayat 1. Hai Betlehem, kota terkecil. Tetapi kelahiran Yesus Juru Selamat lahir dari kota kecil. Jadi jangan merasa malu lahir di kota Baniara ini, yang kecil ini, di dingin ini. Bersyukur AC-nya gratis. Mau di mana-mana ada AC. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, sekalipun Betlehem kecil, sampai hari ini masih tetap ada. Babel sudah tidak ada, banyak kota tidak ada lagi, bahkan bangsa hilang. Tetapi Betlehem yang kecil itu tempat kelahiran Kristus. Adakah di antara kita yang berpikir bahwa kita terlalu kecil? Mungkin kecil bukan karena badannya yang kecil, tetapi karena ekonominya kecil, atau karena merasa jabatannya kecil, atau karena si posisinya kecil. Bapak Ibu jangan pikirkan kecilnya itu. Karena imanmu sebesar biji sesawi, jikalau itu kau miliki bisa memindahkan. Jikalau hidup kita yang orang pandang nilai kecil, yang orang lihat kita bernilai tidak ada karena kecil, dari segi ekonomi, kehidupan atau apapun itu, jangan pernah merasa rendah. Tetapi ingat, lahirkan Kristus di dalam dirimu yang kecil itu, yang akan mempertahankan engkau tetap ada sampai seluruh maksud Tuhan terpenuhi dalam hidupmu. Itu yang paling sulit, menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kekayaan tidak dapat menjamin rancangan Tuhan bisa kita genapi. Kehebatan, kekuatan apapun dalam muka bumi ini gak bisa. Sedangkan itu tidak akan membawa kita menjadi siapa. Tetapi nama Tuhan yang hadir di kota Betlehem, yang lahir di Betlehem, apabila benar-benar lahir dan hadirkan dalam hidup, engkau akan diberkati sampai turun-temurun, bahkan sampai anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Itu janjinya. Bapak Ibu, yang kedua kita perhatikan dari firman ini. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Di Betlehem sedang terjadi hiruk pikuk, karena semua tempat lagi datang untuk sensus. Oleh karena itu mungkin saja pada waktu itu artis-artis yang pada masa itu juga datang. Jadi orang bukan hanya datang sensus, itu juga mungkin dimanfaatkan untuk jualan, untuk boleh berdagang, boleh mencari keuntungan, boleh menyaksikan kebolehannya, memanfaatkan situasi itu untuk mendapatkan sesuatu, sehingga seperti kita ini, kalau ada pasar malam kayak di Pangururan, orang Baniara aja turun loh. Hanya untuk melihat pasar malam kecil. Kalau ada pesta kesempatan, orang jualan dan beli baju dan belanja dan semua. Ketemu saudara-saudara. Maka ketika sensus penduduk yang terjadi di Betlehem, itu juga terjadi keramaian yang luar biasa. Yang bagi mereka kurang uang untuk ongkos ke kota beli sesuatu, mungkin di situ akan ada tersedia lebih murah. Itu kesempatan bertemu keluarga, itu kesempatan untuk beraksi dari semua talenta yang ada. Itu kesempatan yang sangat indah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih, para gembala berkata, mari kita pergi ke Betlehem. Namun secara jelas sangat dikatakan di sini, mereka pergi bukan karena hiruk pikuk atau keramaian itu. Karena kemarin kami mencoba dibuat drama sekolah minggu, perbincangan para gembala itu berkata demikian. Sebenarnya kita para gembala ini masih diperhitungkan gak sih? Kita para gembala ini masih tidak diperhitungkan. Buktinya orang sensus datang dari berbagai tempat. Kita dari Padang ini gak ada yang manggil loh. Gak ada yang panggil. Mereka harus menjaga ternak dengan setia. Karena sampai 1 ekor dimakan oleh binatang buas, mereka harus menggantinya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Lalu diingatkan, iya ya, jangan sampai kita ini sudah gak diperhitungkan. Coba ingat, Isai tidak mengingat anaknya Daud. Ketika Nathan mau memberkati, mau memilih raja, mengurapi raja anaknya Isai,
Dia lupa dengan si Daud yang ada di padang menggembalakan. Yang dia ingat para tentara yang tinggi gagah perkasa yang ada di alat negara ini. Bapak Ibu, maka dalam pembicaraan para gembala dalam drama itu ada kalimat itu dikatakan begini. Masih enggak sih kita diperhitungkan? Jadi mereka enggak butuh lagi manusia lain. Maka kalimat yang mereka sampaikan, marilah sekarang, tidak menunggu waktu, marilah sekarang, tidak menunggu logika, marilah sekarang, tidak menunggu keadaan, marilah sekarang, tidak memikirkan akan bagaimana, marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti di mana suaranya? Seperti yang diberitahukan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu, dalam perayaan Natal tahun ini, kecanggihan teknologi, media massa bisa menjadi alat membunuh karakter. Bisa menjadi alat melemahkan akan hati, pikiran, mental kita. Media sosial masa ini sudah tidak memikirkan etika lagi. Apalagi dengan munculnya FB Pro apa segala sesuatu ya. Saya kadang lihat itu ibu-ibu orang Batak lagi. Pakai kemarin saya terlewat di depan. Waduh, artinya apa Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Perkataan manusia, zaman teknologi sekarang itu bisa sangat besar mempengaruhi kita, bisa untuk positif dan juga untuk menghancurkan. Dan itu sesungguhnya tidak penting tentang siapa kita. Yang penting apa? Seperti perkataan para gembala. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi. Seperti yang dikatakan, yang diberitahukan Tuhan. Padahal pada waktu itu malaikat yang datang. Itu teh, ya kan? Malaikat datang lalu tentara sorgawi muncul datang. Kosong sorga pada waktu itu. Untung kita nggak ada pintu ke sorga pada waktu itu. Pas kosongnya kita lari cari sesuatu di sana ya. Tetapi sorga turun. Karena apa? Pak Randy yang waktu itu jawab. Karena bosnya turun. Pemilik sorga turun. Maka seluruh pengawalnya harus turun. Itu sebabnya. Mereka bukan berkata apa yang dikatakan malaikat. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan. Amin. Saat ini. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Penting sekali dalam hidup ini memegang firman Tuhan. Memegang apa yang Tuhan katakan. Memegang apa yang Tuhan janjikan. Memegang apa yang Tuhan tetapkan. Apa yang Tuhan katakan. Itulah yang dipegang. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Apa yang telah dikatakan. Kalau kita sudah baca. Kalau 2 minggu yang lalu kita juga udah bahas ini. Bagaimana keadaan Yusuf. Bagaimana keadaan Maria. Dan bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan. Maka apa yang dikatakan Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Bapak Ibu. Mengapa kita pegang firman Tuhan. Bahwa hari ini telah lahir juru selamat. Karena Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Pernyataan juru selamat dalam hal ini. Adalah satu pernyataan. Keselamatan yang diberikan kepada manusia. Bukan hanya saja mengenai sorga dalam kehidupan kekal. Tapi juga jaminan hidup di muka bumi ini. Maka sangat rugi Bapak Ibu. Jikalau kita tidak memegang firman Tuhan. Bahwa ada juru selamat kita. Jangan pernah menjadi juru selamat bagi orang lain.
Amin. Katakan samping kirinya, kanannya. Jangan pernah menjadi juru selamat bagi orang lain. 1, 2 ya. Jangan pernah menjadi juru selamat bagi orang lain. Karena juru selamat itu satu-satunya hanya Yesus Kristus. Apa artinya jangan pernah juru selamat? Artinya jangan pernah sok-sok penyelamat. Oh aku ini. Jangan. Juru selamat itu Tuhan. Ketika seseorang membutuhkan, ajak dia berdoa, sampaikan firman, sampaikan. Tetapi jadikanlah dirimu menjadi saluran berkat. Jadikan aku saluran berkat, mengatakan cahayamu itu. Tapi menjadi juru selamat jangan. Jangan pernah menjadi juru selamat, tapi jadilah menjadi saluran berkat. Mereka berkata, apa yang dikatakan Tuhan? Bahwa telah lahir seorang juru selamat, Mesias. Mengapa orang Israel sampai hari ini susah menerima Mesias? Karena mereka berpikir bahwa Mesias itu memang adalah gagah, luar biasa, maha kuasa dan kaya dan semuanya sempurna. Sementara Yesus lahir di kandang. Benar gak sih? Yakin gak sih? Bapak Ibu, maka sampai hari ini orang Israel, Ibrani masih susah menerima. Hanya beberapa orang yang sudah menerima Kristus. Tapi sampai hari ini mereka masih menantikan Mesias. Maka ketika para gembala ini mendengar bahwa ada juru selamat yang dimaksud dengan Mesias yang diurapi itu adalah satu penolong yang sejati dan sempurna. Bukan hanya saja di dalam kekekalan, tapi juga di muka bumi. Karena itu Bapak Ibu saudaraku, Bapak Ibu sekalian. Nalu jauh dongaki di satu. Dunia ini takkan pernah memberikan satu kebahagiaan tanpa tumbal. Tidak ada itu. Selalu ada tumbal. Itu sebabnya jangan pernah heran dan jangan pernah bingung kalau keluargamu berkata begini. Dulu kan udah kutolong kau harus tolong aku. Kau tidak tahu diri ya, padahal aku yang ini. Karena memang itu dunia. Kalau diberi harus menerima. Bahkan kadang diberi untuk dikuasai dalam hati pikirannya. Itu dunia. Tetapi Tuhan tidak begitu. Ketika kita memberi diri kita kepada Tuhan, itu sama dengan membebaskan diri kita dari berbagai kesusahan dengan kemenangan-kemenangan yang Tuhan beri dalam pergumulan. Jadi jangan pernah berpikir dengan juru selamat menyelesaikan semua persoalan kesusahan. Aku nggak akan susah lagi. Lalu orang berkata, kok aku semakin dekat Tuhan kok makin banyak persoalan? Kenapa semakin banyak kesulitan? Tuhan tidak janji jauh daripada situ. Juru selamatnya Tuhan menyelamatkan engkau. Namanya menyelamatkan, bukan orang yang duduk di singgasana di bawah. Orang menyelamatkan yang hanyut di sungai diselamatkan. Yang kebakaran diselamatkan. Itu namanya menyelamatkan. Kalau dia enak-enak tidur di rumah lalu dibangunin yuk jalan-jalan, itu bukan menyelamatkan namanya. Amin. Jadi artinya pergumulan, penderitaan, kesulitan itu harus tetap dialami, dijalani, dilewati, bahkan dinikmati. Hanya bagaimana cara kita boleh melewati semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Jadi satu berita yang penting sekali. Bahwa ada seorang pribadi lahir di Bethlehem yang menjamin keselamatan di dalam kehidupan kekal dan memberi jaminan keselamatan dalam dunia ini, yaitu berkemenangan dan berkekuatan untuk menjalani hidup ini untuk muncul menjadi seorang pemenang. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku terkasih, seperti yang Tuhan telah katakan, bukan hanya saja Yesus lahir, tapi dikatakan jangan takut, jangan takut. Jangan takut. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, ini akibat dosa yang pertama adalah ketakutan dan malu. Adalah takut dan malu. Banyak orang takut.
Takut karena kegelapan, takut karena merasa miskin, takut karena merasa kurang cantik, takut karena merasa kurang ganteng, kurang pas, kurang ini. Akhirnya tidak mau ngapa-ngapain, takut. Gak berani aku. Bapak ibu saudaraku terkasih. Dikatakan, jangan takut. Jangan pernah takut menapaki hari demi hari. Jangan pernah takut menerima dalam kehidupan ini. Jangan pernah takut menyongsong akan hari dan keadaan yang Tuhan izinkan. Karena ada Yesus yang bersama dengan engkau. Sebenarnya saya tidak perlu lagi menceritakan firman ini tentang takut. Karena kehidupan Bapak Ibu sebagian besar di tempat ini sudah mengalami dan menikmatinya. Bagaimana seorang ibu dari bulan Mei, aduh bu, anakku mau SD, anakku mau SMP, anakku mau SMA, anakku mau pulang kuliah, anakku mau kuliah. Semua anaknya 7 semua membutuhkan dana. Sementara bapaknya sakit, ibunya sakit, tidak ada ini. Bagaimana semua melewati hidup pusing. Datanglah ke saya dengan kepusingannya, saya bilang, saya juga nggak bisa tolong. Bagaimana aku mau menolong? Berapa anak, 7 anak semua butuh biaya. Bagaimana cara menolong? Kalaupun bisa menolong mungkin hanya sedikit. Tetapi kan semuanya bilang, makanya cari Tuhan. Makanya cari. Karena logikanya saja Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Kalau panenmu sudah menghasilkan 200 juta. Apa dari hasil panen itu belum sanggup membelikan satu motor kereta? Udah sanggup atau belum? Kalau panen sudah 200 juta. Sudah bisa kan? Itu hanya panen. Bagaimana dengan Tuhan yang punya segala-galanya? Bahkan nyawa hidup kita ini pun adalah miliknya Dia. Kalau kita cari Dia, kita datang kepada Dia, kita meminta kepada Dia. Hanya ingat, jangan pas butuh pas datang. Pas perlu pas minta, jangan. Proses hidup itu jagalah hidup dalam kekudusan, jagalah hidup di dalam sehari-hari, layakkan diri untuk menerima berkat itu daripada si empunya berkat. Sama dengan anak kita, sekalipun Natal, kalau anak kita tidak pulang-pulang, suka-sukanya ke rumah, tidak mau membantu, tidak pedulikan orang tua, sekalipun ada uang di tanganmu, mikir dulu membelinya. Ataupun dibeli, disembunyikan dulu, disembunyikan. Unang pebuat, jangan kasih tahu, biarin aja di situ, biar tahu diri dia. Betul? Memang Tuhan tidak punya hati seperti itu. Masalahnya ketika berkat diberikan kepada orang yang tidak tepat, itu membinasakan nyawa dan diri kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perayaan Natal hari ini adalah menekankan, carilah Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan, jangan takut. Mengapa tidak takut? Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Itu bagi manusia yang berkenan. Bagi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih, jangan jadikan Tuhan pembantu kita. Jadi satpam, tidak pernah engkau gaji itu, amin. Dan Tuhan juga enggak tuntut gajinya. Jadi janganlah kita sok-sokan dengan Tuhan, aku berseru, aku susah. Tuhan bilang, Nasu bilang, tidak teman, gitu ya. Jangankan Tuhan dengan kita, anak kita aja melawan, tidak dengar-dengaran, minta sesuatu, tidak malu kau. Ada kau bantu, ada pedulimu, ada inimu, minta lagi. Itu udah darah daging. Dan kewajiban kita mengurus dia. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih, bagi yang berkenan, penting sekali dalam perayaan Natal ini, perkenankanlah, layakkanlah diri kita di hadapan Tuhan dengan percaya pada firman-Nya dan taat pada firman-Nya dan hidupi firman-Nya, percaya akan firman-Nya dan yakini firman-Nya digenapi dalam hidupmu. Sehingga di dalam masa-masa yang
dihadapi, yang dijalani, mendapatkan kekuatan dan kemampuan berkemenangan dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, nanti malam akan ada Natal. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengundang semua untuk hadir. Di situ akan ada bagaimana panggung dalam dunia ini. Kita boleh belajar dari sana. Kita belajar dari kehidupan itu. Bahwa hidup ini kita seringkali terlibat di dalam dunia, tapi menolak kasih karunia. Pada ibadah perayaan Natal ini, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, marilah kita pergi ke Bethlehem. Bukan Bethlehem yang dia kecil sana, tidak. Tapi Bethlehem, tempat Yesus lahir. Maknanya adalah dia menyelamatkan setiap orang yang percaya. Juru selamat, dia mengangkat ketakutanmu. Yang ketiga, memberikan damai sejahtera untuk mendapatkan berkat pemeliharaan penyertaan Tuhan. Biarlah kiranya Bapak Ibu mengambil keputusan hari ini. Yesus tidak lagi lahir di Bethlehem, tapi sudah lahir di. Jangan takut, sebab dia juru selamatmu di dalam saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, sehingga kami tetap berpikir Bethlehem bukan Bethlehem secara kota yang ada di dunia, tapi Bethlehem rumah roti di mana Yesus datang untuk menyelamatkan kami. Engkau bukan hanya saja lahir di Bethlehem, tetapi Engkau juga meminta kami, Engkau lahir di hati kami. Kami telah membuka hati, kami telah membiarkan diri kami menyambut Yesus lahir dalam diri kami untuk kami menikmati damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu atas firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Bersama orang percaya di seluruh tempat, di sepanjang abad, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat.